Tidak ada kata dari Pak Jokowi itu mengintervensi di bidang hukum. Yang gelap-gelap nggak bisa dibuktikan, tapi terindikasi, bos. Kalau Anda indikasi, buktikan indikasi itu. Buktikan indikasi itu. Jangan di dalam diri kita, dalam hati kita kebencian yang ada. 9 bulan 3 hari orang di dalam, di penjara tanpa ada salahnya. Lalu kita menatap ke depan. Ya artinya Anda ini tidak berbesar hati, tidak melihat bahwasanya yang ke depan itu adalah rekonsiliasi nasional. Kita membangun Indonesia ke depan tanpa ada yang namanya kebencian di dalamnya. Karena Anda tidak mengalaminya, karena selama ini Anda berada di kekuasaan. Beliau adalah memberikan lilin kecil di tengah badai yang gelap. Lilin kecil di tengah badai yang gelap. Badainya dari mana tuh? Ayo jangan balik, jangan balik. Loh, jangan sampai balik. Badai Anda tahu kiasan nggak? Anda tahu kiasan nggak? Badainya dari mana badainya? Saya tanya badainya dari mana? Apa yang dihadapi itu? Loh, Anda menyalahkan pemerintah kan? Mau badai itu dari pemerintah. Badai yang gelap. Anda menyalahkan bahwa itu dari pemerintah. Alah, baliklah. Jangan usah balik. Apakah itu Jokowi terlibat langsung? Terlibat. Itu? Anda yang mengatakan itu. Ya udah. Tapi seorang bernama Ade Armando tersangkanya itu sudah melalui pra peradilan. Karena ketika SP3-nya diterbitkan, diperadilankan, SP3-nya dibatalkan. Sampai hari ini tidak pernah diproses. Itu satu contoh. Belum lagi yang lain-lain. Bagaimana hukum dijadikan alat kekuasaan untuk memenjarakan lawan, tetapi juga melindungi yang lainnya. Yang pro, yang kontra itu masuk. Tapi orang-orang yang pro kepada kekuasaan, mereka aman. Kita dukung pemerintah. Tapi tetap kita juga bersifat kritis dan memberikan solusi untuk pemerintah. Luar biasa dan saya sangat apresiasi sekali. Sangat menarik sekali jika kita mengutip pernyataan Bang Geis tadi ya. Kekuasaan dijadikan alat untuk memenjarakan lawan. Sementara untuk yang pro dengan kekuasaan, walaupun sudah jadi tersangka pun, mereka aman-aman saja dan bebas-bebas saja mau ke sana kemari, bahkan bisa menjadi komisaris. Untuk itu, kalau kita melihat secara skup internasional, kita melihat bagaimana dulu Nelson Mandela mendapatkan amnesti. Tidak ada yang nama di dirinya itu adalah balas dendam dan sebagainya. Dia tatap ke depan. Dia bongkar apartheid, dia bangun Afrika Selatan, dan luar biasa sampai saat ini. Ini pula yang kita harapkan. Jadi maksud Anda rejim kemarin minta dimaafkan? Kenapa? Minta dimaafkan yang rejim kemarin. Ini bukan minta dimaafkan. Biar saya selesaikan dulu. Biar selesaikan dulu. Ya. Saya kan belum masuk ke persoalan itu. Jawab saja dulu, susah amat. Sampai bilang dimaafkan. Tidak ada kata dari Pak Jokowi itu mengintervensi di bidang hukum. Di mana Anda bisa buktikan itu? Hukum tetap berjalan. Yang gelap-gelap nggak bisa dibuktikan, tapi terindikasi, bos. Kalau Anda indikasi, buktikan indikasi itu. Buktikan indikasi itu. Jangan di dalam diri kita, dalam hati kita kebencian yang ada. 9 bulan 3 hari orang di dalam, di penjara tanpa ada salahnya. Lalu kita menatap ke depan. Ya artinya Anda ini tidak berbesar hati, tidak melihat bahwasanya yang ke depan itu adalah rekonsiliasi nasional. Kita membangun Indonesia ke depan tanpa ada yang namanya kebencian di dalamnya. Karena Anda tidak mengalaminya, karena selama ini Anda berada di kekuasaan. Bagaimana kalau kekuasaan? Kita melihat ini adalah satu Indonesia. Sudahlah, berpikir jernih itu. Anda berpikirnya mau menerima kesalahan. Anda berpikirnya itu ya dengan pikiran hati yang benci. Benci. Saya sangat apresiasi sekali dengan apa yang dikatakan Bang Ruhut. Mengakui kesalahan, kebencian. Siapa yang mengatakan kesalahan? Siapa yang bersalah? Saya bertanya saya itu. Katakan tadi. Saya menggambarkan bagaimana rekonsiliasi nasional yang sebagai contoh yang terbaik, yaitu ketika Nelson Mandela ditahan puluhan tahun, tapi dia bebas, dia mengatakan apa? Masyarakat saat ini hanya disuguhin dengan perdebatan-perdebatan yang selama ini tidak menguntungkan rakyat sebenarnya ya, karena ini tidak mencerdaskan. Akan tetapi ya benar apa yang dikatakan Bang Geis tadi ya, jika penguasa sebenarnya adil dan tidak jolim terhadap rakyat dan tidak tebang pilih hukum di negeri ini, seharusnya tidak akan terjadi perdebatan-perdebatan seperti ini. Ada latar belakang berarti kan? Kenapa? Ada latar belakang berarti kan? Semuanya ada latar belakang. Terus Anda tidak akui itu? Apa artinya yang Anda katakan? Kenapa saya harus mengakui kalau saya tidak terlibat dengan apa-apa? Anda katakan tadi bicara dengan rekonsiliasi nasional, retorik aja itu namanya. Loh, bagaimana retorik ya? Saya belum selesai bicara, Anda sudah membantah itu. Saya kan belum menjawab itu.
Hah? Oke, Anda juga faktual aja lama lah. masalah itu. Faktual aja lah, faktual aja Ya lah. faktual aja, saya terima kasih bahwa Anda ya telah dibebaskan itu mendapatkan abolisi. Kita berapresiasi sekali, apresiasi yang tinggi pada Pak Presiden Prabowo untuk saat itu. Karena biar tahu, ya yang saya katakan tadi, beliau adalah memberikan lilin kecil di tengah badai yang gelap. Artinya apa? Ke depan ini kita Lilin ini, kecil di tengah badai yang gelap. Badainya dari mana tuh? Ayo jangan berbalik, jangan berbalik. loh, jangan Badainya sampai dari balik. mana? Badai yang Anda tahu gelapnya kiasan kapan? nggak? Anda tahu kiasan nggak? Badainya dari mana badainya? Saya tanya badainya dari mana? Apa yang Anda dihadapi itu? katakan. Loh, Anda menyalahkan pemerintah kan? Bahwa badai itu dari Lilin di pemerintah. tengah badai yang gelap. Anda menyalahkan bahwa itu dari pemerintah. Alah, berbaliklah. Gak boleh sama balik. Karena Anda melakukan itu, mengatakan itu tanpa ada bukti yang jelas terhadap Pak Jokowi dan Mengakui Pak badai yang Prabowo. gelap, mengakui badai yang gelap, tapi tidak mengakui bahwa persoalan badai itu ada gitu loh. Dari siapa badainya? Anda juga bisa memikir di mana permasalahan itu kan? Hukum tidak Banyak, melakukan Bos. Banyak. sesuatu. Kalau saya banyak. Hukum tidak melakukan sesuatu tanpa ada mensreanya. Banyak. Kalau soal ke Anies banyak. Formula E, 1. JIS, Keren. 2. Mau mana lagi? Gue kasih semua datanya. Apakah itu Jokowi terlibat langsung? Terlibat. mengatakan Itu? Anda yang mengatakan itu. Ya udah. Tapi Anda tidak Ya bisa udah, membuktikan. gua kayak lu, kalau gua Tapi nggak- Anda tidak bisa membuktikan itu. Karena itu ada di dalam Sudah, diri Anda Hasto semua. sendiri sudah mengkonfirmasi. Hasto dalam wawancara sudah mengkonfirmasi. Anda tuh bersepiak mengkonfirmasi. Apa mengkonfirmasi dengan Pak Jokowi? Saya tanya. Maksudnya? Anda mengkonfirmasi juga Pak Jokowi, Pak, Bapak terlibat. Nggak usah mau tanya. Pertanyaan Ya kan? lucu. Ya, selalu juga lucu masalahnya. Pak Ferry, Anda kan dosen. Pertanyaan begitu Anda nilainya berapa? Ya, anda juga lucu untuk mengatakan itu. Ya kan? Saya belum selesai, Anda sudah mengatakan itu. Ya kan? Mestinya kan juga harus selesaikan. Kita juga selesaikan diam. Saya apresiasi dong Pak Luhut untuk itu. Pak Luhut luar biasa untuk itu. Setiap manusia pasti juga ada kesalahan. Bukan hanya Pak Jokowi ada kesalahan. Ya karena juga manusia. Ya. Tapi jangan dilukiskan bahwa dia itu semuanya adalah aktor intelektual di dalam itu. Beliau kepala negara. Beliau kepala pemerintahan untuk itu. Ya. Jadi intinya kita melihat secara Jadi garis bukan besar. aktor pada saat Persija menang, nih Bang Egi ada. Persija menang, juara. Anies gubernur di Jakarta. Nggak boleh turun ke lapangan. Itu apa namanya? Yang menginstruksikan itu siapa? Lalu? Enggak, siapa menginstruksikan? Apakah semua persoalan yang dibawa itu harus dibawa ke presiden? Saya mau tanya itu. Itu kejadiannya berkali-kali, bukan sekali dua kali. Yang Lah, enggak, saya mau tanya apakah persoalan yang Sampai kecil terakhir. itu adalah presiden bertanggung jawab? Apakah enggak ada hierarki birokrasi di Semua dalam itu? manusia punya kesalahan, kecuali Jokowi. Kata siapa? Beliau juga manusia kok. Dia juga sadar ada kesalahan. Sekarang Anda nggak mau Tapi mengakui kok. ingat, Gimana? kesalahan beliau. Setiap pernyataan berbalik Loh, semua. saya kan bolak-balik. Yang Anda pertama, mengatakan yang dari kedua, Persija aja ada bermasalah. Jangankan ya, jangan menyamaratakan bahwa semua persoalan-persoalan itu harus ditanggung sendiri oleh Pak Jokowi. Semua ada birokrasi untuk itu. yang mau orkestrasinya Betul, maksudnya. Ya udah gue terima juga. Berarti diorkestrasi. Oke, sama aja kan. Bagaimana dibilang orkestrasi? Semua ada birokrasi. Saya ada kira caranya. diakhiri aja debat ini. Ya kita hari aja. Jadi Bang Karni ya pada intinya adalah Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan ini adalah hak prerogatif presiden. Saya tidak cawe-cawe lagi. Ini membuktikan bahwa beliau tidak cawe-cawe. untuk Baik. itu. Tapi apa ini bukan bersimpang jalan? Saya katakan tidak bersimpang jalan. Seluruh mantan presiden wajib membantu presiden ke-8. Ibu Mega, SBY, dan Pak Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dengan advis-advis beliau. Ya, mereka semua. Sehingga asta cita itu dapat terwujud dengan baik. Tidak melihat ke belakang lagi, kita tatap ke depan karena musuh kita bukan di dalam, tapi musuh kita ada di luar. Geopolitik internasional. Terima kasih. Baik. Seorang bernama Ade Armando tersangkanya itu sudah melalui pra peradilan. Karena ketika SP3-nya diterbitkan, diperadilankan, SP3-nya dibatalkan. Sampai hari ini tidak pernah diproses. Itu satu contoh. Belum lagi yang lain-lain. Bagaimana hukum dijadikan alat kekuasaan untuk memenjarakan lawan, tetapi juga melindungi yang lainnya. Yang pro, yang kontra itu masuk. Contoh yang masuk lainnya adalah Jomhur, Saganda, banyak lagi orang-orang yang dimasukkan penjara selama 10 tahun kemarin. Tapi orang-orang yang pro kepada kekuasaan
mereka aman. Bahkan ketika statusnya sudah tersangka dan tersangkanya itu sudah melalui proses pra-peradilan. Artinya bahwa ada ketidakbenaran hukum. Terkait vonis Pak Tom Lembong kemarin dan sekarang menerima abolisi, saya tolong dikoreksi Bang Ferry. Abolisi ini adalah penghapusan, penghentian, dan menghapus semua perkara dari awal, begitu ya. Dalam tafsir saya, ini adalah koreksi pemerintah terhadap kondisi proses hukum yang tidak benar. Tafsir saya. Kalau seperti itu kejadiannya, maka semua orang yang terlibat terhadap kejahatan Pak Tom Lembong harus diusut agar tidak terjadi lagi kasus-kasus semacam ini. Kalau enggak akan berkali-kali Pak Presiden memberikan abolisi lagi, memberikan amnesti lagi. Kalau kasus seperti ini terjadi berulang-ulang, maka yang terlibat dalam proses kejahatan ini harus diselesaikan agar institusi hukum kita berdiri dengan tegak. Yang dijalankan, dilaksanakan adalah keadilan sosial kepada kita semua, bukan kepada kita ditarget karena kita berbeda, gitu. Bukan target-target semacam itu. Itu yang membuat demokrasi kita menjadi tenggelam. Lalu yang terakhir Bang Karni, saya mengapresiasi kepada Pak Tom Lembong dan keluarganya. Begitu tabahnya mereka, begitu kuatnya dia, karena kan saya mengikuti di pengadilannya. Pada saat habis vonis 4,5 tahun itu, Pak Tom turun ke basement, saya ada di basement bawah karena saya tahu dia akan ke bawah. Lalu beberapa orang ibu itu mendatangi dengan menangis. Pak Tom, saya sedih, Pak Tom, segala macam lah. Apa yang dikatakan Pak Tom? Ibu yang kuat ya. Saya nggak apa-apa. Iya. Jadi dia benar-benar tabah dan dia katakan kita serahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Kuat sekali. Demikian juga istrinya seperti itu juga. Nggak ada tangisan, tidak ada dry air mata. Semua mereka terima dengan apa adanya saja. Tetapi tetap perlawanan itu berjalan. Dan saya kira kasus abolisi ini bukan hanya sekedar penegakan hukum, tapi juga ada keinginan agar persoalan-persoalan di masa kemarin itu tidak memberatkan pemerintah yang sekarang. Saya kira itu. Terima kasih Bang.